Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Damayanti dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi mengenai gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk menggantikan sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari surau jembatan besi yang terletak di kawasan Padang Panjang. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Syekh Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Taib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Beliau mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jamiat Khoir. Organisasi Jamiat Khoir didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Jehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khoir, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khoir tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Syekh Ahmad Syurkati adalah seorang Arab keturunan Sudan yang mengembuskan semangat pembaharuan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus untuk memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khoir, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab. Jika Jamiat Khoir dikuasai oleh golongan Sayyid atau ningrat, maka Al-Arsyid sebaliknya. Kelompok ini menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan kaum alit atau golongan kecil. Persyarikatan Ulama Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Persyarikatan Ulama semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah.
beliau menyerap ide-ide pembaharuan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaharuan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam dengan corak pendidikan ala Belanda, baik dalam metode pendidikan, jenjang, maupun kurikulumnya. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama diantaranya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti pola mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta mempersatukan langkah-langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan tersebut dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Islam Indonesia.
SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 November 1945, sebuah organisasi baru bernama Masyumi terbentuk. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap. Persatuan Muslim Indonesia atau disingkat PERMI merupakan partai politik beraliran nasionalisme Islam yang didirikan di Padang Panjang pada tahun 1930. Partai ini kemudian bubar karena tekanan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. PERMI merupakan partai politik yang aktif menentang penjajahan Belanda. Berbeda dengan partai-partai lainnya di Indonesia, pada masanya PERMI merangkul baik asas nasionalisme maupun Islam dan menempatkannya pada kedudukan sejajar. Terbentuk 4 Desember 1938 dan sebagian besar anggotanya merupakan anggota Partai Syarikat Islam Indonesia. Mereka keluar dari PSII karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan pimpinan PSII, yakni Abi Kusno Djokro Sujoso. Mereka mengusulkan agar PSII
meninggalkan sifat non-kooperasinya terhadap pemerintah kolonial. Akan tetapi, usul mereka tidak diterima dan bahkan mereka dikeluarkan dari keanggotaan PSII, sehingga mereka membentuk PII. Keanggotaan PII terdiri atas gabungan pimpinan dari berbagai organisasi. PII juga bergabung dalam organisasi Federasi GAPI dan mendukung Indonesia berparlemen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.